Halo semuanya, kita mau saat teduh. Ambil Alkitabnya, siapkan hati kita sembah Tuhan sama-sama ya. Bisa taruh kedua tanganmu di hati. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur buat kebaikannya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya, panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, kami memujimu ya Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi angkat tanganmu, berikan pujian bagi Dia. Ku mau memujimu, oh ku selalu puji. Kami menyembahmu ya Yesus, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima, oh semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima, oh semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh kami memuji dan menyembahmu ya Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagimu Tuhan. Kami berikan pujian bagimu, kami berikan hormat kemuliaan hanya bagimu Yesus. Oh, oh namamu indah, namamu mulia. Kau terindah, Kau termanis, hadiratmu penuhi. Oh jamah setiap hati kami Tuhan. Saat
saat kami datang dan menyembah-Mu. Kami inginkan pribadi-Mu, oh Yesus. Shakaramaya Ramakaramaya Ramakaramaya Ramaya Ramakaramaya Ramaya Ramaya Se Hiramaya Ramakaraya Raya 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 Raya. Oh, ku ingin selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu, oh ya Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak untuk terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Angkat tanganmu, beri Dia kemuliaan. Kau yang layak untuk terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, karena memang hanya Kau yang layak untuk dipuji, hanya Kau yang layak untuk disembah, dan kami naikkan pujian penyembahan kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu apa yang kami naikkan keluar dari hati kami, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji, ditinggikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca firman-Mu, berbicaralah secara pribadi dalam hidup kami, berbicaralah dengan sangat kuat dalam setiap hati, pikiran, roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, urapi kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita hari ini ya. Hari ini kita membaca di Matius pasal yang ke-21. Tapi kita nggak akan baca semuanya, kita akan baca dari ayat 18 sampai ayat yang ke-22, 5 ayat aja. Nanti kalian baca sendiri, ada banyak cerita, ada banyak perikop di pasal 21 ini. Tapi kita akan baca di ayat 18 dan sampai 22, nanti Kak Yeni bacakan, Kak Tepi dan Kak Renner bacakan secara bergantian. Sudah ambil Alkitabnya, sudah dibuka, kita baca sama-sama ya. Perikopnya, Yesus mengutuk pohon ara. Ayat 18, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak dapat mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercengenglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Mungkin kalian jarang baca ayat ini ya. Ternyata ada ayat seperti ini waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya berjalan di dalam perjalanan. Kemudian Tuhan Yesus ketemu dengan sebuah pohon ara. Dia cari buah di pohon ara itu tidak ada. Dan Tuhan Yesus mengatakan pohon ara itu tidak akan berbuah lagi. Dan seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering. Ayat tadi dikatakan murid-murid Tuhan Yesus menjadi kaget, ya, nggak pernah terjadi seperti itu. Ketika Tuhan Yesus mengatakannya langsung terjadi. Tapi di ayat yang ke-22 Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang,
bukan saja kamu akan melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada pohon ara itu, tetapi dikatakan jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Wow, sangat keren sekali ayat ini. Ya, bahkan dikatakan kita bisa berkata kepada gunung dan gunung itu bisa berpindah. Wah, bukan nanti kita akan pergi ke Gunung Semeru ya yang mengeluarkan lahar. Kita berkata, ayo pindah, masuk ke dalam laut. Enggak seperti itu karena Tuhan lakukan segala sesuatu itu ada tujuannya, ada maksudnya, ada rencananya. Enggak bisa langsung kita berdoa terus langsung Tuhan lakukan seperti itu. Enggak. Tapi dari ayat ini satu hal yang kita belajar adalah bahwa Tuhan itu bisa lakukan segala sesuatu. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau ayat ini mengatakan tidak hanya, bukan saja kamu bisa lakukan apa yang aku perbuat seperti pohon itu, tapi bahkan perbuatan yang jauh lebih besar bisa kita lakukan. Wow, ada sesuatu step yang lebih besar lagi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kakak jadi ingat ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada satu ayat yang mengatakan seperti itu. Tapi ada ayat yang lain yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan hanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi bagi kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya juga tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang besar bisa terjadi. Tuhan bisa lakukan sesuatu yang besar lewat hidup kita, dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami hal yang tidak enak dalam hidup kita. Banyak pelajaran sekolah yang sulit, kalian merasa kesulitan, struggle di area pelajaran, atau kalian ngalamin masalah dengan teman kalian dibully, diejek sama teman kalian, atau bahkan ada hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam rumah kalian, orang tua kalian. Kalian merasa, kok seperti ini ya Tuhan ya? Apakah bisa? Apakah mungkin terjadi perubahan dalam hidupku, dalam lingkunganku, dalam keluargaku? Apakah mungkin firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan bukan hanya sebuah cerita, tapi Tuhan katakan apapun bisa kamu perbuat. Ya, kamu bisa mengatakan kepada gunung itu dan itu bisa terjadi. Kita bisa juga lakukan sesuatu terjadi dalam hidupnya kita dan tidak ada yang mustahil. Kuncinya ada dua kita belajar dari ayat ini. Apa? Yang pertama kita mau baca tadi yang ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa. Coba ulangi, dalam doa. Dalam doa. Yes, berdoa. Apa yang kita minta dalam doa dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkannya. Bukan hanya berdoa biasa-biasa, bukan hanya berdoa makan, berdoa waktu bangun pagi, seperti itu. Tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi pergumulan kalian, apa yang kalian kepingin sesuatu terjadi, kalian doakan. Maka firman Tuhan katakan, kamu akan menerimanya. Mungkin kalian berdoa untuk pelajaran sekolah yang sulit, matematika sulit, bahasa Indonesia mungkin menjadi sesuatu yang sulit. Kalian bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, minta sama Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan aku kepandaian Tuhan. Berikan aku fokus untuk aku bisa belajar dengan baik. Ketika kita berdoa, maka Tuhan kerjakan sesuatu. Seringkali kita nggak mendapat apa-apa karena apa? Kita nggak pernah berdoa. Karena apa? Karena kita kita sudah menyerah dulu. Ayo kalau ada hadapin sesuatu, ingat yang pertama, berdoa. Mungkin kita ngalami masalah dengan teman kita, jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, doakan teman yang membuli kamu. Doakan teman yang ngejek kamu, doakan orang lain. Sesuatu juga bisa terjadi bagi orang itu. Bukan hanya bagi kita, bisa terjadi bagi orang lain ketika kita berdoa. Kalau ada hal yang tidak baik terjadi dalam keluarga kita juga bisa berdoa. Bukan hanya berdoa di dalam kamar, berdoa sendiri. Ya, kalau tadi kita belajar berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk orang lain. Kita juga perlu untuk melangkah, bertindak, berdoa, mendoakan orang lain. Mungkin kamu bisa ajak mama
papa, "Mah, yuk mah berdoa sama-sama." Ajak mama papamu berdoa sama-sama. Atau kalau ada keluargamu yang sakit, kalian mulai bertindak, tumpang tangan dan berdoa. Percayalah, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu akan mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Amin. Kuncinya yang pertama adalah berdoa. Tapi Kak, aku sudah berdoa Kak, tapi tidak ada terjadi perubahan apa-apa. Jangan menyerah dulu. Kunci yang kedua adalah percaya. Katakan sama-sama, percaya. Percaya. Yes, ayat yang ke-22 tadi dikatakan dengan penuh kepercayaan. Ayat yang ke-21 dikatakan jika kamu percaya dan tidak bimbang. Artinya apa? Percaya dengan sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu. Tuhan jawab enggak ya? Aku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan kerjakan enggak ya? Tuhan akan jawab doaku enggak ya? Jangan bimbang, tapi percayalah. Tuhan itu akan mengerjakannya. Kakak diberkati dengan ayat yang ke-22 dikatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa. Pertama berdoa. Kemudian dengan penuh kepercayaan. Yang kedua, percaya. Kamu akan menerimanya. Percayalah bahwa kamu sudah menerima apa yang kamu doakan. Itulah yang dinamakan iman. Sudah lihat belum hasilnya? Belum. Sudah terjadi sesuatu belum? Perubahan di keluarga? Belum. Hari-hari ini kakak juga lagi berdoa buat keluarganya Kak Yeni. Ada yang sakit, kakak berdoa. Belum terjadi perubahan. Keluarganya kakak masih ada yang sakit. Tapi kakak tetap percaya Tuhan sanggup untuk menjawab doa kakak. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Percaya dan kakak yakin dengan sungguh-sungguh kakak sudah menerimanya. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya kita akan menerimanya. Amin. Apapun yang menjadi masalahnya kita, ada banyak mungkin ya, nggak bisa kita sebutin satu-satu. Ada dalam keluarga, mungkin secara pribadi kamu sendiri merasa takut, merasa minder, merasa nggak berani, atau ada struggle dalam kamu seringkali jatuh bangun dalam area tertentu, melakukan sesuatu yang tidak benar. Ada hal-hal yang kamu perlu sesuatu perubahan dalam hidupmu. Dua kuncinya, berdoalah dan percayalah, sesuatu pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada juga yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Amin. Ayo kita mau sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya Tuhan. Tidak ada yang pernah gagal, Tuhan akan sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Taruh tangan kalian di dada sama-sama, katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ikutin Kak Yeni berdoa, Tuhan Yesus, aku percaya ketika aku berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta kepada Tuhan sesuatu terjadi. Tuhan mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang aku doakan. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolongku. Tuhan sanggup untuk menolong aku.
menolong aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kakak kasih kesempatan sama kalian yuk untuk kalian berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kalian hari-hari ini, apa yang kalian ingin doakan, perubahan apa yang ingin kalian terjadi dalam hidup kalian. Berdoa saat ini. Kakak beri kesempatan kepada kalian untuk berdoa. Syakara bara 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 bara. Syakara bara 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 bara. Syakara bara 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 bara. Syakara bara bara bara. Tuhan, saat ini Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi masalah kami. Tuhan, Engkau Allah yang mendengar doa kami. Dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong dan sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kami. Kami percaya Tuhan yang akan memberi kekuatan. Kami percaya Tuhan yang akan memberi jalan keluar. Tuhan yang akan memberi jawaban yang tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah gagal untuk menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami akan teguhkan hati kami untuk kami berdoa dengan sungguh-sungguh dan tetap percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Tuhan tuh baik sekali ya. Hari ini kita diingatkan untuk terus berdoa dan percaya kepadanya setiap hari. Kalau sampai hari ini masih ada di antara kalian yang mengalami masalah atau kesulitan atau tantangan, jangan menyerah ya. Teruslah berdoa dan percaya kepada Tuhan. Dan kalian gak sendiri loh. Kalian bisa tuliskan masalah yang kalian hadapi atau kesulitan kalian di kolom chat di bawah ini. Nanti akan ada teman-teman yang akan bantu kalian dalam doa, akan dukung kalian dalam doa. Sampai ketemu di saat teduh berikutnya. See you, God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.